Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yono Maulana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk masuk ke admin lawan COVID Sumbar ya. Ini adalah sebuah aplikasi untuk mendata pasien COVID dan mengidentifikasi lokasi pasien COVID, baik secara jumlah pasien, keberadaan rumah sakit, ya, status dan lain sebagainya. Maka untuk awalnya kita akan buka sebuah halaman web publik yaitu lawancovid.poldasumbar.com. Nah, ini adalah halaman website yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum yang berisi tentang informasi-informasi yang ada di halaman lawan COVID Polda Sumbar. Ya. Di sini nantinya masyarakat akan bisa mempelajari dan bisa mengunduh aplikasi yang telah disiapkan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke halaman admin untuk masing-masing kabupaten ataupun polres. Yaitu yang pertama kali kita masuk ke halaman URL dashboard, yaitu dengan mengetik, bisa juga ya langsung mengetik di web browser dengan dashboard.poldasumbar.com. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian nanti masukkan di sini sebuah contoh untuk masuk ke salah satu admin Polres, maka kita masukkan seperti ini contohnya Payakumbuh gitu ya. Kemudian berikutnya setelah itu kita login. Ya. Setelah login kita akan menunggu beberapa saat untuk masuk ke halaman admin yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah halaman tampil atau tampilan halaman dari dashboard administrator masing-masing kabupaten ataupun masing-masing polres. Di sini nanti akan tampil rekapitulasi data. Contoh adalah total positif 79, ODP 60, ya, PDP 60, ODP 2, total sembuh 2, meninggal positif 7, serta meninggal PDP 9. Lalu apa pemaknaan daripada masing-masing gambar ini? Ya, di sini apabila merah ini artinya positif. Jika PDP dia kuning, jika dia ODP dia oranye, maka apabila dia sembuh maka disimbolkan dengan warna hijau. Jika dia meninggal positif yaitu warna hitam, dan jika dia meninggal tanpa PDP atau hasil lab belum diketahui maka dia akan berwarna abu-abu. Nah, sebelah sini ini akan ada beberapa menu, hanya ada 2 saja dengan submenu sebagai berikut. Di Master COVID-19 ada Master COVID ya, pasien COVID. Nah, di sini Anda bisa melihat daftar dari masing-masing pasien COVID yang telah diinput. Nah, ini seperti ini di sini. Jika Anda ingin mencari, cukup nanti ketikkan aja di pencarian sebelah sini, ini kebetulan belum tampil. Kemudian untuk melihat statusnya di sini bisa dilihat per kabupaten maupun per kecamatan. Nanti untuk statusnya yang seperti apa, Anda tinggal pilih. Kemudian nanti akan tampil di sebelah sini. Ini sebuah contoh. Apabila kita melihat di sebuah kabupaten, berada di kampung, sedang pulang kampung, setelah itu nanti kita filter. Maka dia akan menampilkan data pasien yang berada di kabupaten tersebut. Ya, dengan syarat jika memang ada. Tapi kalau tidak ada pasiennya, ya maka dia tidak akan bisa terlihat. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah pasien-pasien yang telah masuk ataupun terdata di Kota Padang. Oke, berikutnya di sini ada master rumah sakit. Master rumah sakit sama seperti yang tadi, jadi Anda bisa menambahkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data COVID, ya, ini rekapitulasinya seperti ini, statusnya di atas, dan ini bisa diekspor sebelah kanan atas ke Excel, ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke master pasien COVID. Tadi lupa. Di sini ada tombol tambah, maka Anda bisa menambahkan data ataupun biodata dari pasien COVID dengan isian sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah nama pasien, umur, jenis kelamin, provinsi, ini jangan sampai salah karena ini akan menentukan nanti. Ya. Kemudian kecamatan, alamat lengkapnya, sementara riwayat perjalanan harus dimasukkan dan keterangan. Kemudian apabila dia masuk rumah sakit isolasi silahkan diisi, apabila dia isolasi mandiri juga diisi. Nah, pengisian tanggal ini harus sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil lab juga bagaimana,
tanggal cek seperti apa, tanggal dinyatakan sembuh seperti apa. Latitude dan longitude ini wajib diisi, ya. Kemudian dia bersumber dari rumah sakit mana. Seperti itu. Setelah itu silahkan lakukan penyimpanan. Setelah dilakukan penyimpanan, maka Anda akan melihat tabel seperti ini nantinya. Oke, di sini kami sengaja untuk administrator tidak kami berikan untuk hak menghapus. Ya, jadi yang untuk menghapus ini harus konfirmasi ke admin pusat. Seperti itu. Ini kalau Anda ingin melihat data secara detailnya, nanti di sini tinggal diklik, maka Anda akan melihat posisi di mana pasien tersebut. Tinggal diklik, maka di sini akan ada keterangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kita masuk ke dalam menu tracking. Di sini ada tracking rumah sakit. Data ini akan mengidentifikasi rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumatera Barat. Kemudian berikutnya adalah tracking pasien COVID-19 secara keseluruhan yang ada di Sumatera Barat. Maka akan terlihat seperti ini. Anda bisa melihat opsi peta maupun satelit nanti dengan jelas. Apabila kurang jelas, silahkan nanti di zoom in seperti ini. Ya, ini kalau yang merah ini artinya positif. Kalau yang merah ini artinya positif setelah dia dinyatakan memang hasil daripada tes web, ya, seperti ini. Berikutnya di sini ada tracking kabupaten. Bagaimana maksudnya dengan tracking kabupaten ini? Di sini akan ada warna merah, kuning, oranye dan lain sebagainya. Merah pun nanti akan ada beberapa transisi warna. Jika merahnya dia transparan banget, ini artinya datanya walaupun ada yang positif tapi belum begitu tinggi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau yang kuning? Kalau yang kuning ini berarti dia tidak ada yang positif, baik baru PDP dan ODP. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya warna merahnya agak tinggi gitu ya? Kalau warna merahnya itu pekat, itu artinya datanya tinggi. Di sini positif ada 43 orang. Ada 4 positif ada 6 orang. Kami membedakan per 3 orang seperti itu, ya. Jadi kalau diklik ini nanti akan tampil data seperti ini. Oke, umpamanya kita detail lihat di sini ya. PDP 1, ODP 1, sembuh 3, positif 43, meninggal 6, kemudian meninggal PDP 0. Lalu kalau kita klik detail, maka ini secara otomatis data akan masuk ke tracking kecamatan. Ya, akan tracking kecamatan. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi dalam satu kabupaten itu nanti yang terinfeksi ada berapa kecamatan. Di sini bisa terlihat. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau setelah masuk ke data kecamatan? Kalau kita sudah masuk ke data kecamatan, maka kita bisa mengidentifikasi satu kecamatan itu di sini. Tinggal diklik detailnya saja, maka dia akan langsung masuk ke orang-orang yang memang sudah teridentifikasi di kecamatan tersebut. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Atau jika Anda ingin sorting secara langsung juga nanti bisa. Ini tinggal di sini saja, klik kecamatan, maka nanti seluruh data kecamatan dia akan tampil. Begitu nanti kita klik di sini, kemudian kita nanti ada posisi 1, kita detail, maka dia akan masuk langsung ke posisinya. Seperti itu. Jadi, intinya adalah data kabupaten itu akan menampilkan secara keseluruhan yang ada di dalam kabupaten, termasuk kecamatan di bawahnya. Begitu dari kabupaten kita klik detail, maka dia akan masuk ke masing-masing kecamatan, ya, dengan menampilkan datanya. Dari kecamatan, kalau kita klik detail, maka dia akan memperlihatkan seluruh pasien yang berada di bawah kecamatan tersebut. Seperti itu. Nah, inilah bagaimana cara membuat data pasien COVID pada sistem sumber lawan COVID-19 milik Polda Sumatera Barat. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya yang kurang jelas, silakan hubungi saya di 0877 890 61666. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.